Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Wajah Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Teratai api hijau ungu di tangannya dengan kejam menghantam wajah terkejut dan ngeri milik Leina. Dari tampang kekuatan yang ganas itu, terbukti bahwa yang pertama tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Berhenti. Namun, saat teratai api hanya berjarak sekitar 2 kaki dari Leina, teriakan pelan yang lama tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Karena kekuatan doki yang terkandung dalam teriakan itu kuat, mengakibatkan gendang telinga para siswa di daerah ini akan diguncang hingga mereka merasakan sakit. Wajah Xiaoyan berubah sedikit saat mendengar teriakan itu. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Xiaoyan dengan paksa menghentikan tangannya yang kejam di udara. Meski demikian, suhu tinggi di atas teratai api masih membakar rambut Leina menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Saat telapak tangan Xiaoyan berhenti, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba melintas dari udara. Namun, itu tidak diarahkan ke Xiaoyan. Sebaliknya, itu dengan keras ditembakkan ke tubuh Leina. Seketika, di bawah kekuatan yang ganas ini, tubuh Leina seperti layang-layang yang talinya putus. Dia berguling beberapa kali di udara sebelum menabrak dinding dengan keras. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar, mewarnai lantai hitam pekat menjadi warna merah tua. Dengan Leina, yang berada di depannya, dikirim terbang dengan satu pukulan, Xiaoyan telah kehilangan targetnya. Dia hanya bisa perlahan-lahan meluruskan tubuhnya sementara telapak tangannya menyeret teratai api hijau ungu seukuran telapak tangan. Dia mengikuti tatapan semua orang yang hadir dan berbalik ke arah sumber teriakan. Di ujung lorong yang cukup terang, beberapa sosok manusia datang berkedip. Orang di depan jelas orang tua. Kecepatannya cepat. Semua orang hanya melihat tubuhnya melakukan beberapa lompatan dan kilatan saat dia muncul di tempat kejadian itu terjadi. Penatua He, mengapa dia diganggu? Dia bahkan keluar. Petik 2. Melihat penampilan lelaki tua yang tubuhnya sedikit bungkuk ini, beberapa ekspresi siswa yang mengamati tanpa sadar berubah. Mereka berteriak tanpa sadar. Sesepuh penjaga menara ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam. Mereka biasanya tidak akan menunjukkan diri mereka dalam situasi di mana terjadi perkelahian antar siswa. Sungguh tak terduga bahwa penanggung jawab tertinggi dari level ketiga akan benar-benar muncul hari ini. Hal ini menyebabkan siswa-siswa ini tanpa sadar merasa terkejut. Tidak lama setelah lelaki tua itu melintas dan muncul, 4 hingga 5 sosok manusia dengan cepat muncul di belakangnya. Beberapa dari mereka adalah instruktur di dalam menara. Mereka bergegas karena mereka juga merasakan fluktuasi energi yang menakutkan di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tatapan tajam dari pria tua yang agak bungkuk itu melihat sekelilingnya saat dia dengan dingin berteriak. Semua siswa di sekitarnya menutup mulut mereka dengan rapat ketika mereka mendengar pertanyaan dari lelaki tua itu. Gengsi yang dimiliki sesepuh ini di Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Seseorang akan menderita jika seseorang menyinggung perasaan mereka. Elder He, mengapa kami mengganggu diri lansia Anda? Hanya ada perdebatan biasa yang terjadi di sini. Suara manis yang agak manis memecah keheningan. Sebenarnya Lui Fei yang dengan cepat berjalan maju dan berbicara sambil tersenyum ke arah Elder He. Perdebatan biasa. Jika saya datang beberapa saat kemudian, saya takut ada nyawa yang hilang. Penatua He dengan dingin menegur. Dia mengalihkan pandangannya dan menghentikannya di tubuh Xiaoyan. Ketika tatapannya menyapu ke arah teratai api ungu hijau di tangan Xiaoyan, matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam teratai api itu. Anak kecil, bisakah kamu menyelesaikan teratai api di tanganmu itu? Saya akan menegakkan keadilan atas insiden tersebut di sini. Elder He mengambil satu langkah menuju Xiaoyan sebelum dia berhenti. Dalam jarak ini, dia akan dapat segera datang untuk menyelamatkan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Aku akan melakukan apa yang diperintahkan Penatua.
Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Elder He. Setelah itu, dia mengangguk. Dia jelas mengetahui kekuatan yang dimiliki para sesepuh di dalam akademi dalam. Secara alami, dia tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tangan kanan Xiao Yan menutupi teratai api hijau ungu yang tergantung di telapak tangannya. Kekuatan spiritual melonjak keluar dan menyerbu nyala api, membelah koneksi yang erat dari energi api di dalamnya. Dengan peningkatan besar dari kekuatannya saat ini, kendali Xiao Yan atas Angry Buddha Lotus Flame ini juga telah mencapai tingkat kemahiran yang lebih tinggi. Di masa lalu dia bahkan tidak dapat memahami bagian penggabungan, tetapi dia sekarang memiliki kemampuan untuk menarik dan melepaskannya sesuka dia. Erosi yang dihasilkan oleh kekuatan spiritual menyebabkan nyala api hijau ungu membentuk gelombang yang intens. Setelah melihat fluktuasi nyala api, wajah Penatua He segera menjadi jauh lebih khawatir. Tangannya yang keriput sedikit melengkung seperti cakar elang dan doki yang tajam sebagian terlihat di telapak tangannya, siap untuk bertindak kapan saja. Namun, untungnya skenario terburuk yang Penatua dia harapkan tidak muncul. Setelah nyala api hijau ungu sedikit berfluktuasi, mereka secara bertahap menjadi ilusi. Sesaat kemudian, mereka menghilang ke udara tipis di telapak tangan Xiao Yan. Melihat bahwa nyala api yang menakutkan akhirnya menghilang, Penatua He diam-diam menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga perlahan menjadi lebih rileks. Anak kecil, kamu adalah Xiao Yan, kan? Selain menghela nafas lega, Penatua He melihat ke atas dan ke bawah dan menilai Xiao Yan. Dia mengingat teratai api yang menakutkan dari sebelumnya dan kejutan melintas di matanya saat dia bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Penatua ini dia telah mendengar namanya. Segera, dia buru-buru mengangguk. Anak kecil ini, Xiao Yan, menyapa Elder He. Keke. Elder He tersenyum dan mengangguk. Ekspresi Penatua yang dingin dan tajam menjadi lebih lembut saat menghadapi Xiao Yan. Dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Elder He, kamu tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat yang sering digunakan Fei Er. Hari ini, itu dengan paksa ditempati oleh orang ini. Kakak Leina hanya membantu Fei Er mencari keadilan. Namun, sungguh tidak terduga bahwa orang ini begitu kejam dalam serangannya. Jika Penatua He tidak berteriak sebelumnya, saya khawatir kakak Leina akan kehilangan nyawanya di sini. Mendengar Penatua He menanyakan tentang keseluruhan cerita, Liu Fei buru-buru mengambil langkah maju. Wajah cantiknya memiliki beberapa keluhan saat dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia telah berlatih di tingkat ketiga untuk jangka waktu yang lama, oleh karena itu, Liu Fei dan Penatua He telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Selain itu, karena kecantikan yang sebelumnya, Penatua He sangat hangat terhadapnya ketika mereka kadang-kadang berbicara satu sama lain. Dia secara alami memiliki beberapa niat untuk meminta Penatua dia menghukum Xiao Yan sekarang setelah dia membuka mulut untuk berbicara terlebih dahulu. Jika ini terjadi pada saat-saat biasa dan melibatkan seorang siswa biasa, Penatua He mungkin akan memberikan pembalasan karena seorang pria tidak boleh berdebat dengan seorang wanita. Namun, pelaku hari ini adalah Xiao Yan. Tetua pertama telah menyebut nama orang ini dan ingin mereka semua menjaga siswa ini. Oleh karena itu, harapan Liu Fei jelas akan membuatnya kecewa. Benar saja, setelah mendengar narasi Liu Fei, Penatua He hanya memutar kelopak matanya sedikit dan mengabaikannya. Dia hanya menyapu pandangannya ke arah Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, Xiao Yan, kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi? Melihat bahwa Penatua dia benar-benar mengabaikannya, Liu Fei tanpa sadar terkejut dan segera melangkah mundur dengan getir. Dia jelas tahu kekuatan sesepuh ini. Jika itu adalah sepupunya yang lebih tua di sini secara pribadi, Penatua mungkin masih memberinya wajah. Namun, dengan kemampuan dan bakat pelatihannya, dia hanya bisa menghemat tenaga. Xiao Yan melirik Liu Fei dengan acuh tak acuh, orang jahat yang pertama kali melontarkan tuduhan. Senyuman dingin yang tidak dia sembunyikan terlihat di wajahnya.
Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Liu dan menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya secara rinci dari awal sampai akhir. Karena ada banyak penonton, Xiaoyan tidak membesar-besarkan apapun, tetapi hanya menceritakan kebenaran ceritanya. Ekspresi Penatua He tanpa sadar menjadi sedikit jelek saat Xiaoyan menceritakan kisah itu. Dia menoleh sedikit, dan dengan dingin menatap Leina yang sedang berdiri di sudut dinding. Tatapannya ini menyebabkan ekspresi Leina yang awalnya agak cemas menjadi jauh lebih pucat. Liu Fei di sampingnya juga mendengar Xiaoyan mengungkapkan keterlibatannya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi jelek sekali lagi. Leina, sebagai senior, kamu benar-benar gagal mengikuti aturan menara. Anda akan didenda 30 hari energi api yang harus Anda bayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan dilarang memasuki Blazing Sky Key Refining Tower selama 1 bulan. Setelah Xiaoyan mengungkapkan keseluruhan cerita, Penatua He mengangguk. Di bawah pengamatan banyak tatapan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Leina dan berbicara dengan dingin. Setelah mendengar hukuman yang keluar dari mulut Penatua He, siswa di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Segera, mereka mengalihkan pandangan menyedihkan mereka ke arah Leina yang berwajah pucat. Orang ini akan sangat berdarah kali ini. Liu Fei, meskipun Anda bukan pelaku utama, Anda memiliki kesalahan sebagai penghasut dan akan didenda 10 hari energi api. Anda harus membayar dalam 3 hari, atau Anda akan dihukum seperti yang disebutkan sebelumnya. Tatapan dingin sekali lagi beralih ke Liu Fei. Teriakan itu, bagaimanapun, menyebabkan Liu Fei menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Liu juga akan menghukumnya. Xiaoyan, meski kamu punya alasan bagus, seranganmu terlalu ganas. Anda akan didenda 5 hari dari energi api sebagai peringatan. Elder He akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan dengan lembut berteriak. Mendengar bahwa hukuman yang diberikan Penatua kepada Xiaoyan tidak signifikan, orang-orang di sekitar sekali lagi terkejut. Mereka saling berhadapan. Segera, mereka tampak memahami sesuatu dan tetap diam. Menurut aturan, menggunakan serangan fatal selama sparring akan menerima hukuman yang sangat berat. Beberapa dari mereka yang tidak beruntung bahkan akan dilarang memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk berlatih selama 1 hingga 2 bulan. Dibandingkan dengan denda Xiaoyan 5 hari, energi api, itu secara alami perbedaan antara surga dan bumi. Tidak ada yang mengharapkan Xiaoyan memiliki dukungan seperti itu. Liu Fei dan Leina dianggap telah menendang lempengan logam kali ini. Elder He, bukankah hukumanmu untuk Xiaoyan sedikit terlalu ringan? Seseorang yang menggunakan gerakan fatal sementara menyelamatkan akan dilarang memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Wajah Liu Fei menjadi hijau dan suaranya menjadi lebih tajam. Jika Anda tidak puas dengan penilaian saya, Anda dapat pergi dan menemukan tetua pertama atau kepala sekolah. Penatua Liu melirik Liu Fei sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Fei sangat marah saat mendengar ini. Tetua pertama ini jarang muncul. Kemana dia akan pergi dan mencarinya? Adapun kepala sekolah, dia bahkan belum pernah melihat kepala sekolah misterius ini sejak dia memasuki akademi dalam, belum lagi menemukannya untuk mencari ganti rugi atas ketidakadilan. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Jika ada orang yang tidak mematuhi aturan menara di masa depan, jangan salahkan saya karena memberikan hukuman yang berat. Tatapan Penatua He memandang sekelilingnya. Orang-orang yang melakukan kontak dengan tatapannya buru-buru menundukkan kepala. Penatua He melirik Xiaoyan sebelum berbalik dan berjalan kembali ke jalan tempat asalnya. Anak kecil, lain kali kau berdebat dengan seseorang, jangan berlebihan seperti ini. Itu baik bahwa Anda ingin menunjukkan kekuatan Anda, tetapi seseorang tidak akan mencapai apa yang diinginkan jika seseorang melakukan sesuatu secara berlebihan. Xiaoyan menatap elder dia yang pergi. Dia baru saja akan membungkuk dan mengirim yang terakhir pergi dengan hormat ketika suara tua yang rendah bergema lembut di samping telinganya.
Xiaoyan terkejut saat mendengar suara ini sebelum dia mengangguk dengan tenang. Saat Penatua He pergi, area ini sekali lagi berubah menjadi keheningan yang memalukan. Ada rasa hormat dan ketakutan tambahan hadir dalam tatapan yang memandang Xiaoyan. Mereka tidak dibentuk dari Penatua dia menutupi tindakannya, tetapi terbentuk karena teratai api menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan. Seseorang dengan mata tajam akan dapat melihat bahwa jika serangan Xiaoyan tidak berhenti dan Penatua He tidak muncul, Lei Na saat ini mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia sekali lagi berbalik dan berjalan ke ruang pelatihan kelas atas itu. Ketika dia melewati Liu Fei, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan lemah, "Aku tidak memukulmu hanya karena kamu seorang wanita. Jika Anda seorang pria, akhir Anda tidak akan jauh lebih baik daripada Lei Na." Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan menyikat lengan bajunya dan masuk ke ruang pelatihan, meninggalkan Liu Fei berwajah hijau yang mengatupkan gigi peraknya. Xiaoyan menyandarkan punggungnya ke pintu setelah dia memasuki ruang pelatihan. Wajah merah awalnya yang ramping tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Pil roh angin cepat, yang telah dia konsumsi sebelum pelatihannya telah menyebabkan Doki meningkatkan intensitas peredarannya untuk waktu yang singkat. Namun, setelah pelatihannya terganggu, efek samping dari pil roh angin cepat telah muncul. Doki yang perlahan beredar di tubuhnya menyebabkan Xiaoyan memiliki perasaan lemah yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, salah satu alasan Xiaoyan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame saat bertukar pukulan dengan Lei Na sebelumnya adalah menggunakannya untuk menunjukkan kekuatannya dan menghalangi orang lain. Alasan tersembunyi lainnya adalah bahwa Doki yang lemah di tubuhnya tidak cukup untuk membuatnya bertahan terlalu lama di tangan Lei Na. Xiaoyan melirik jubahnya yang hancur dan menghela nafas dengan lembut. Dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Jika serangan Lei Na sebelumnya sedikit lebih cepat, kemungkinan Xiaoyan akan dipaksa untuk membuka celah, dan akan berakhir dengan cedera serius. Untungnya, kemunculan Angry Buddha Lotus Flame telah menyebabkan Lei Na kehilangan semangat juangnya terlebih dahulu. Efek jera yang dia butuhkan juga tercapai dengan sempurna. Semua ini memiliki beberapa elemen keberuntungan yang bercampur juga. Xiaoyan dengan lembut batuk beberapa kali. Dia perlahan berjalan ke platform batu hitam dan duduk bersila di atasnya dengan susah payah. Dia menghirup dan menghembuskan udara hangat dalam-dalam beberapa kali sebelum membentuk segel pelatihannya. Setelah itu, dia sekali lagi memasuki kondisi pelatihannya, mengedarkan dokinya dan perlahan-lahan memulihkan kondisinya. Setelah hampir 3 hingga 4 jam pelatihan sambil duduk bersila, perasaan lemah di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menghilang. Doki yang lambat sebagai akibat dari pil roh angin cepat juga mulai perlahan-lahan memulihkan keadaan normalnya. Setelah kondisi di tubuhnya pulih, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil roh angin cepat dan menelannya. Sekali lagi, dia memasuki kondisi pelatihan retretnya. Sebelumnya Xiaoyan mengetahui bahwa Liu Fei tampaknya memiliki sepupu yang sangat kuat dari mulutnya sendiri. Selain itu, dari melihat tingkat rasa hormat yang dimiliki Lei Na terhadap apa yang disebut sepupu yang lebih tua ini, jelas bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi Lei Na. Meskipun dia dianggap mendapatkan keuntungan dalam masalah ini hari ini karena pilih kasih oleh Penatua He, dia kemungkinan besar telah sepenuhnya menyinggung wanita itu karena ini. Jenis wanita yang tampak lembut, tetapi tulangnya sangat angkuh kemungkinan besar tidak akan menyadari apa yang disebut peredaan berdasarkan harapan Xiaoyan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri beberapa masalah di masa depan, Xiaoyan saat ini perlu dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tidak ada konsep waktu selama pelatihan. 5 hari penuh telah berlalu sejak insiden yang terjadi di lantai 3 hari itu. Selama 5 hari ini, nama Xiaoyan secara bertahap telah dikirim ke telinga semua siswa yang berlatih di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Keterampilan teratai api yang menakutkan yang telah membuat takut Lei Na,
yang merupakan bintang 4 Douling, sampai dia kehilangan semangat juangnya di tempat. Xiao Yan juga tidak memberi Liu Fei, yang memiliki nama cantik peri salju di Akademi Dalam, bahkan wajah kecil, dan setelah menggunakan pukulan berat, dia tidak menerima hukuman berat dari Penatua He yang biasanya ketat. Semua insiden misterius ini menyebabkan Xiao Yan menjadi topik pembicaraan terpanas dalam Akademi Dalam waktu singkat. Tentu saja, ketika mereka saling menyebarkan isi percakapan, ada cukup banyak siswa yang tanpa sadar merasakan rasa hormat di hati mereka. Lupakan tentang membahas mengapa Elder He yang biasanya ketat memperlakukan Xiao Yan dengan kesopanan seperti itu. Hanya teratai api menakutkan dari Xiao Yan, yang mengejutkan Leina sampai yang terakhir kehilangan semangat juangnya, sudah cukup untuk membuat mereka merasa hormat terhadap Xiao Yan. Di Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, ini dan bahkan seluruh Akademi Dalam, yang kuat pada akhirnya akan dihormati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Itu juga karena teratai api menakutkan yang diperlihatkan Xiao Yan menyebabkan beberapa pelamar Liu Fei, yang diam-diam mengaguminya, tidak berani mencari Xiao Yan untuk mengajukan tantangan. Jika tidak, namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, efek jera yang dibutuhkan Xiao Yan memang sesuatu yang telah berhasil dia capai. Orang-orang datang dan pergi di tingkat ketiga yang luas. Suasananya sangat hidup dan terkadang akan ada satu atau dua lingkaran pertempuran dengan pertarungan sengit. Banyak orang yang penasaran mengelilingi lingkaran pertempuran ini. Ketika aliran manusia yang datang dan pergi melewati koridor tertentu di area pelatihan kelas tinggi, mereka tanpa sadar akan mengarahkan pandangan mereka ke ruang pelatihan kelas atas di sisi di mana sebuah tanda yang mewakili seseorang yang menempatinya tergantung. Tatapan ini dipenuhi dengan keingintahuan dan rasa hormat. Selama beberapa hari ini, hampir semua siswa yang berlatih di tingkat ketiga tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat siswa baru, Xiao Yan, yang telah mengejutkan bintang elit 4 Douling, Leina, dengan teratai api yang menakutkan sampai dia kehilangan semangat juangnya, tetap tinggal. Ada juga cukup banyak orang yang datang setelah mendengar nama Xiao Yan. Mereka ingin melihat penampilan siswa ini. Namun, sejak akhir pertarungan hari itu, Xiao Yan tidak keluar setelah memasuki ruang pelatihan itu. Hal ini membuat mereka sedikit kecewa. Namun, orang-orang di sekitar hanya bisa menyerah memikirkan untuk melihatnya. Meskipun seorang doze biasa atau bahkan dadosi mungkin perlu makan sesuatu untuk mengisi perut seseorang setelah berlatih selama sehari, tingkat ketahanan seseorang terhadap kelaparan akan menjadi semakin kuat mengikuti peningkatan kekuatan doki seseorang. Begitu seseorang mencapai kelas dadosi, seseorang mungkin tidak dapat sepenuhnya mengabaikan makan makanan, tetapi ketika seseorang dalam keadaan pelatihan, konsumsi tubuh akan mencapai titik terendah. Jika seseorang tidak mengkonsumsi makanan apapun selama 5 hari. Oleh karena itu, setelah melihat pintu ruang pelatihan yang tertutup rapat, para siswa yang datang setelah mendengar namanya hanya bisa pergi dengan kecewa. Bagaimanapun, mereka tidak tahu berapa lama retret Xiao Yan ini akan berlanjut. Berderak. Suara tiba-tiba pintu terbuka di koridor menarik beberapa pandangan. Ini khususnya terjadi ketika mereka melihat nomor pintu dari salah satu yang sedang dibuka. Mereka segera menjadi terkejut dan tatapan mereka menjadi lebih panas. Seluruh koridor yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Banyak tatapan dilemparkan ke pintu yang terbuka. Di bawah fokus tatapan semua orang, pemuda berjubah hitam itu perlahan berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat tatapan di koridor yang diarahkan padanya, dia mau tidak mau merajut alisnya sedikit. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu masuk ke tingkat keempat dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Setelah menghabiskan hampir 7 hari pelatihan di tingkat ketiga, kemajuan sempurna yang diperoleh Xiao Yan dalam pelatihannya telah membuatnya merasa tercengang. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah memasuki puncak bintang 7 dadosi hanya dalam 7 hari yang singkat ini, sebagian karena bantuan pil roh angin cepat,
salep roh api Ganoderma hijau, dan efek pemurnian Heart Flame selama periode waktu ini. Menurut kecepatan ini, dia mungkin bisa menyentuh penghalang bintang 8 tanpa banyak waktu dan menerobosnya dalam sekali jalan. Xiao Yan merasa sangat senang dengan kemajuannya. Namun, sama seperti Xiao Yan berencana untuk melanjutkan pelatihan dan menerobos ke tingkat bintang 8 sekaligus, dia tiba-tiba agak tertegun menemukan bahwa api hati tidak dapat mengimbangi. Setelah hampir 7 hari Heart Flame dan kecepatan sirkulasi dari Doki, Heart Flame tingkat ketiga mulai tidak dapat memberikan pasokan yang memuaskan. Kadang-kadang, itu akan berombak, menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihannya dan memilih untuk keluar dari retretnya di tengah jalan. Sekarang kekuatan Heart Flame tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Xiao Yan, dia hanya bisa melanjutkan ke tingkat keempat. Jika tidak, kecepatan latihannya mungkin akan sangat berkurang. Di bawah tatapan panas semua orang, Xiao Yan perlahan menghilang di tepi koridor. Ketika mereka melihat jalan yang dia ambil, kerumunan di koridor tanpa sadar mengeluarkan suara percakapan pribadi. Dia tampaknya berniat untuk menuju ke tingkat keempat. Bukankah tingkat keempat adalah tempat yang harus mencapai kekuatan kelas Dowling untuk bisa masuk? Xiao Yan tampaknya tidak mencapainya, kan? Petik 2. Tapi siapa yang tahu? Dia bahkan bisa mengalahkan Leina. Saya pikir dia harus bisa memasuki level keempat, kan? Petik 2. Semua orang di koridor saling berhadapan sebelum mereka segera tertawa getir dan menggelengkan kepala. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi di belakangnya. Dia berjalan melewati koridor sebelum berbelok, dan melihat lorong yang dijaga ketat oleh instruktur. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan dengan cepat. Seseorang harus memiliki kekuatan Dowling untuk memasuki level keempat. Mereka yang kekuatannya belum mencapai itu dilarang masuk. Seorang instruktur melihat Xiao Yan yang sedang berjalan dari kejauhan dan berbicara dengan malas. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Kejutan muncul di wajahnya. Segera, dia tersenyum pahit. Tidak disangka bahwa kondisi untuk memasuki level keempat sekeras ini. Bisakah dia terus berlatih di level ketiga? Hanya memikirkan bagaimana Heart Flame direndahkan ketika dihadapkan dengan Doki yang beredar di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala. Kamu adalah Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan merasa sakit kepala, instruktur lain yang datang untuk mengukur Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan heran. Mendengar suara terkejut dari rekannya, instruktur yang tadi berbicara dengan malas juga mengangkat kepalanya dengan heran. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang datang di depannya dan melihat wajah yang agak akrab itu. Sekali lagi, dia mengingat instruksi dari tetua pertama dan buru-buru berkata, "Kamu adalah Xiao Yan yang memiliki konflik dengan Leina beberapa hari yang lalu." Xiao Yan sedikit ragu-ragu saat melihat tatapan terkejut dari kedua instruktur itu. Dia mengangguk sedikit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya ke arah kedua instruktur dan berkata, "Karena siswa ini belum memenuhi persyaratan, saya akan terus berlatih di tingkat ketiga." "Saya telah mengganggu Anda, instruktur." Petik 2. Hei, tunggu. Melihat Xiao Yan berbalik dengan niat untuk pergi, instruktur dari sebelumnya buru-buru menghentikannya. Wajah yang terakhir penuh dengan senyuman saat dia berkata, "Penatua, dia telah memberikan instruksi kepada kami. Jika ingin memasuki level keempat, kita perlu melakukan berbagai hal sesuai aturan. Oleh karena itu, tolong." Petik 2. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat sikap instruktur yang tersenyum ini. Joy segera muncul di wajahnya. Jika dia bisa memasuki tingkat keempat untuk berlatih, menerobos ke bintang 8 Dadoshi akan segera terjadi. Segera, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. "Terima kasih banyak, Penatua He dan instruktur. Tidak ada salahnya, level Anda mungkin belum mencapai persyaratan, tetapi dalam hal kekuatan Anda memang memiliki kualifikasi." Kedua instruktur tersenyum lembut dan menjawab saat mereka melihat wajah gembira Xiao Yan. "Baiklah,
Kamu harus turun dulu. Saya melihat bahwa Anda telah melakukan retret selama beberapa hari. Setelah memasuki level keempat, Anda harus makan sesuatu. Jika tidak, tubuh Anda tidak dapat menahan pelatihan pintu tertutup semacam ini. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda, instruktur. Xiaoyan menyuarakan terima kasihnya kepada mereka berdua, menangkupkan kedua tangannya dan buru-buru berjalan ke lorong. Setelah itu, dia menghilang di sudut dengan banyak tatapan tertegun di belakangnya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.